Orang ini jelek sekali. Kenapa orang ini terlihat begini? Wah, jelek banget. Kamu tetap lebih menarik. Hei, Hei, Wan Chiang, wawancara jam 2 siang di Columbus Cafe, meja dekat jendela nomor 6. Direktur Shen kami Suyu. Kamu bilang direktur Shen kalian hanya peduli kemampuan. Tidak peduli penampilan. Beneran nggak sih? Kita kenal 4 tahun di kampus. Aku bohong kamu, percaya. Shen Ling bos yang baik, menghargai kemampuan. Demi impian desainku, aku berusaha keras. Nggak ngomong dulu ya, Shen lagi keluar dari lift, tutup dulu. Hai, Shen. Hello, Shen. Umur muda, penggemar warna pink, tinggi 1,5 meter, suka sepatu hak tinggi. Bintang HR tahun lalu, Si Xiaohu. Si Xiaojiang dari tim marketing, punya tanda lahir di leher, keluarganya nggak kaya. Sepatu dan tasnya sudah rusak parah. Aku ingat perusahaan memberi dia tunjangan setiap bulan. Menikah dan keluarganya baik, mendapatkan lisensi, selalu menjaga penampilan. Setiap hari selalu minum secangkir kopi. Azhao dari bagian konsierge. Xiaohu dan Xiaojiang. Selamat pagi, Azhao. Direktur Shen mengingatku tentu. Direktur Shen mengingatku dan Azhao. Benar. Tidak. Kalian pasti nggak nyangka, Pak Shen yang sempurna banget ini ternyata super sulit mengingat wajah. Semua wajah orang di matanya cuma kayak mosaik. Dia cuma kenalin orang lewat berbagai detail. Suyu, jam berapa kencannya mulai? Jam 1 siang. Sepupu Direktur HRD, Chen Ming, langsung berangkat dan ada wawancara di kafe. Pak Shen, saya kurang paham. Anda adalah CEO grup Shen. Banyak yang ngejar Anda sampai antre ke Prancis. Kenapa masih harus butuh kencan kilat? Yang ngejar saya banyak, ribet. Saya butuh istri ngelindungi saya dari orang yang cari perhatian. Saya nggak percaya cinta. Jadi pernikahan saya juga hanya formalitas. Apakah pernikahan tanpa cinta benar-benar bisa bahagia? Hey bro. Apa yang kamu bilang tentang hobi Emerson? Apakah itu benar? Benar sekali. Raih posisi istri presiden, jadilah sukses. Tidak usah bicara lagi, dia datang. Pak Shen, ini cappuccino dengan gula yang saya pesan untuk Anda. Tidak tahu apakah sesuai selera Anda. Cappuccino adalah kopi paling klasik dari Italia. Pak Shen kuliah di Italia, pasti suka rasa ini. Tidak sesuai. Ada apa? Sama sekali berbeda dengan yang dikatakan kakak. Maaf Pak Shen. Saya ingin pergi ke kamar mandi dulu. Haus sekali, kenapa bukan pesan americano dingin? Pak Shen. Silakan duduk. Baik. Bagaimana kamu tahu aku ingin minum americano dingin? Kulit Anda halus. Pasti jarang mengonsumsi gula. Ditambah lagi, cappuccino di meja Anda belum disentuh. Yakin Anda tidak suka minuman manis. Saya tadi melihat Anda sering menjilat bibir. Anda pasti haus, ya? Es kopi dingin sangat cocok. Kamu benar-benar berkata bagus. Aku sangat puas denganmu. Bagus, pekerjaan sudah ada. Punya pertanyaan lain? Tidak perlu, aku setuju menikah denganmu. Aku setuju menikah denganmu. Ayo kita pergi. Mari kita urus surat nikah. Apa? Mau menikah denganku? Kamu bercanda ya? Kamu lihat jelas gak sih bagaimana wajahku? Bercanda kan tidak seperti ini. Aku serius. Penampilanmu. Perantara jelas menyampaikan. Makanya aku setuju untuk bertemu kamu. Suyu menceritakan penampilanku ke Bos Shen. Bos Shen bukan orang yang mementingkan penampilan. Tapi menikah secepat ini, bukankah sedikit terburu-buru? Aku sudah memahami situasimu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ada 10 juta di kartu ini. Uang di dalam ini bebas kamu gunakan. Dia pernah melihat karya saya. Dia adalah orang yang bisa melihat.
Melalui penampilan saya tidak cantik. Baiklah, saya setuju dengan usulan Anda. Ayo pergi. Bukankah itu si jelek Ye Wanxing yang sekelas dengan saya di universitas? Bagaimana dia bisa membawa pergi Bos Shen? Lolos. Apa Bos Shen mungkin salah orang karena pakaian? Suyu, aku akhirnya menemukan cinta sejati. Wanxing, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Apa yang terjadi padamu? Sejak kecil hingga besar, selain orang tuaku, kamu. Satu-satunya yang tidak menganggap buruk penampilanku, Suyu. Aku sangat bahagia. La maquinale Wanxing, kali ini melihatnya bahagia. Kalau kuberitahu yang sebenarnya, dia mungkin tidak bisa menerimanya. Barusan. Kamu mau bicara apa? Oh, tidak apa-apa. Semoga kamu bahagia. Cepat masuklah, jangan biarkan Tuan Shen menunggu lama. Tampaknya hanya bisa sementara disembunyikan. Dekat sedikit. Lihat satu sama lain. Hei, lebih senang sedikit. Hei. Siapa namamu tadi? Ye Wanxing. Ye Wanxing. Nyonya Shen. Karena sudah menikah. Pindah ke rumahku. Nanti setiap bulan aku akan transfer 1 juta untuk biaya hidupmu. Hal lainnya kamu tidak perlu peduli. Oh, tidak perlu. Kau sudah membantuku. Bu Shen, tadi saya bilang. Ini hanya pemberitahuan, kamu tinggal lakukan saja. Memang sangat berkuasa ya. Tuan muda. Bibi Wang, sebentar lagi tolong bawa dia berkeliling. Nanti dia akan tinggal di sini. Baik. Saya ada urusan, pamit dulu. Oh iya. Kalau ada apa-apa, bisa cari Bibi Wang. Dia akan membantumu. Ini tuan muda, tadi di telepon bilang nyonya, sepertinya wanita yang cantik secara batin. Nyonya tuan muda. Kenapa bisa begitu? Jeleknya benar-benar kreatif, terlalu jelek. Kurasa bisa jadi nyonya. Penampilanku tidak cocok dengan Presdir Shen. Kalian para orang bodoh saja berani bicara soal nyonya. Semua nggak mau kerja ya? Wah, ini besar sekali ya. Nyonya. T'as dit Tuan muda mémérintaquant, m'embelliquant pacaillant baru un tucanda. Karena waktu terbatas. Persiapannya tidak begitu baik. Mohon nyonya jangan merasa kecewa. Bibi Wang, siapkan pakaian baru untuk saya. Saya berterima kasih kepada orang setenang nyonya sudah jarang ditemukan. Tidak heran tuan memilihnya untuk menikah. Oh, syukurlah. Bukannya cuma persiapan seadanya? Terlalu banyak, Bibi Wang. Saya memakainya, jadi sia-sia. Sopan, rendah hati, hemat. Nyonya ini, c'est makin seya melihatnya, c'est makin seya suka. Saya harus merawatnya dengan baik untuk nenek. Nyonya. Anda adalah nyonya Presiden Grup Shen. Pakai baju ini adalah kehormatan untuk Anda. Cepat datang coba. Lia. Bagaimana dengan yang ini? Hei, menurutmu bagaimana si nyonya bisa mendapatkan tuan muda? Apalagi kalau bukan hebat di ranjang, sehingga membuat tuan muda bingung cantik atau tidak. Saya rasa memang begitu. Dengan wajah jeleknya, dia bahkan tidak sebanding dengan tuan muda, tidak cocok jadi nyonya muda. Nyonya muda tidak cocok. Kamu cocok. Tuan Wang, kenapa bicara begitu? Kami cuma peduli pada tuan muda. Uruzan Tuan muda tidak perlu kamu khawatirkan. Aku bilang lagi ya. Pelayant. Lakukan tugas dengan benar. Kalau aku tahu ada yang bergosip di belakang, aku langsung pecat dia.
Mengerti tidak? Mengerti. Yi, tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Shen Ling sudah menikah. Dan istrinya adalah si jelek buruk rupa Ye Wanxing. Si Su Yuai ini. Sejak aku masuk perusahaan, dia menggangguku. Aku rasa dia tahu kamu adikku, takut aku jadi lebih dekat dengan Shen Ling. Dia cara wanita jelek menikah dengannya. Ye Wanxing. Aku dan kamu tidak akur. Bro. Apa ada cara bikin si jelek itu hancur reputasinya? Ada. Ye Wanxing. Aku ingin kamu hancur reputasinya. Tuan Shen. Desain kota Xingyue ditolak lagi. Kalau begini proyek 2,1 miliar bisa hilang. Kata desainer utama Manda. Dia bawa desainnya, tapi dicemooh Xiao Chen dari Chen Corp. Katanya dia tidak paham hubungan bintang dan bulan, tapi berani bikin desain. Dia jadi sangat depresi karenanya. Hubungan bintang dan bulan. Bukannya itu hubungan antara penggemar dan idola? Lanjutkan. Proyek ini tentang hiburan kan? Ini dari Huading Entertainment, disiapkan untuk penggemar. Jadi tidak salah lagi, bulan terpencil, bintang lemah. Keduanya sendiri tidaklah indah. Bintang-bintang ditemani bulan. Mereka melengkapi keindahan malam. Hubungan antara penggemar dan idola. Sebenarnya desain ini sudah bagus. Hanya kurang sedikit makna saling melengkapi antara bintang dan bulan. Seperti vas yang cantik namun kurang jiwa. Wan Starry. Apakah kamu tertarik bekerja di perusahaan kami? Bergabung dengan proyek desain. Saya tertarik saat wawancara. Hei, Tuan Shen. Saya pikir lebih baik tidak mengungkap identitas Nyonya dulu. Dia bisa sulit bergaul dengan rekan-rekan. Sebaiknya Nyonya memakai topi dan masker, bergabung dengan lapisan dasar. Berbour Dangan Rakia. Masuk akal. Berantis et Genac, Adayang Perludi sans Pécan. Desainer baru di perusahaan, Ye Wanxing. Desain proyek kota Xingyue yang baru saja direvisi olehnya. Tanpa dia, kita tidak bisa mendapatkan proyek ini. Asisten Su, kamu terlalu berlebihan. Tanpa departemen desain yang membuat dasar desain, aku tidak akan bisa mengubahnya. Kesuksesan proyek ini adalah hasil kerja keras semua orang. Desainer Ye akan memimpin tim A untuk mengembangkan lebih lanjut proyek kota bintang dan bulan. Aku Ye Wanxing, mohon bimbingan kalian semua. Selamat datang Ye di tim A. Selamat datang, Ye. Merupakan kehormatan bagiku. Berhenti. Siapa kamu menghalangi jalan Ye? Ini teman kuliahku. I juga bekerja di Shen. Pria jelek bisa kerja di Shen. Apakah aku tidak layak menjadi makhluk surgawi? Baru beberapa tahun sejak kamu lulus. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Mati saja kalau kamu jelek. Jangan hidup untuk membuat orang lain jijik. Mungkin belum tahu ini. Seberapa jelek wajahnya di balik topeng ini? Mengapa berbicara begitu kasar? Era apakah ini? Masih bicara soal Benar-benar tak habis pikir. Tunggu sampai kalian melihat wajahnya tanpa masker. Kalian tidak akan berkata begitu. Lepaskan maskernya dari wajahku. Lepaskan masker Shen Y. Kamu baik-baik saja. Si kamu Hilya akan panggil kakakku untuk Kamu ingin menghabisi siapa? Pak Shen, Pak Shen. Shen Ling datang khusus untukku kah? baru saja asisten Su menggangguku. Aku? Di depan orang yang tidak bisa melihat, aktingmu sia-sia saja.
Aku jelas melihatmu menggoda rekan wanita. Suyu bertindak benar. Apakah Direktur Shen menyembunyikan pernikahan dengan Ye Wanxing? Sepertinya Ye Wanxing tidak begitu penting di hati Direktur Shen. Direktur Shen, aku... Cepat minta maaf. Kenapa harus? Direktur Shen, minta SDM beritahu waktu pengunduran diri. Tunggu, aku minta maaf. Maaf ya. Kamu baik-baik saja, kan? Shenling, sepertinya aku semakin menyukaimu. Bikin aku marah aja. Bocah nakal. Siapa lagi yang bikin kamu marah? Bos Shen suruh aku minta maaf ke si jelek itu di depan umum. Mana punya muka lagi di perusahaan nanti. Ada ribuan orang di perusahaan. Banyak departemen. Siapa mengenalimu? Aku tidak peduli, Kak. Tolong bantu aku. Aku ingin membuatnya hancur. Ingin mengusirnya dari posisi Nyonya Shen. Baiklah, aku akan cari cara. Buat dia jadi juru bicara Villa Yuncheng. Nanti. Kak. Pikirkan. Poster juru bicaranya ada di seluruh kota. Iklan video diputar di seluruh dunia. Bagaimana itu akan menjadi? Jelek tapi keren. Saat itu media pasti akan mengolok-oloknya habis-habisan. Perusahaan berusaha meredakan kemarahan publik. Pasti akan memecatnya. Action. Juru bicara Villa Yuncheng dipilih oleh Departemen Iklan dan Humas. Mereka merasa bahwa Ye Wanxing dari Departemen Desain lebih cocok. Di mana cocoknya? Ye Wanxing datang dan mendapatkan proyek desain paling berharga tahun ini. Di dalam grup kami. Ini sangat sesuai dengan kekuatan wanita tahun ini, kata kunci pasar ini. Jadi kita sepakat, dibandingkan dengan bintang kecil, Ye Wanxing lebih memiliki makna dan cerita. Baik. Mari lakukan sesuai dengan yang Anda katakan, ya. Bagaimana ini, Suyu? Kali ini, aku akan mempermalukan diri di seluruh dunia. Tidak bisa, aku harus... Aku punya ide. Gaya misterius tersembunyi. Inilah tema yang kita ubah untuk menyesuaikan dengan proyek Villa Yuncheng kali ini. Bapak Shen, ini kopi americano dingin kesukaan. Saya akan mulai persiapan untuk konferensi pers. Jangan gugup. Kamu pasti bisa. Silakan pergi. Su Feng, bagaimana perkembangan obat untuk prosopagnosia? Belum berhasil, tapi kami melakukan eksperimen, saat ini bisa menekan prosopagnosia Anda jika dikonsumsi. Baik. Antar ke sini untukku. Wah, kenapa? Ketemu wanita idamannya? Tidak juga sih. Hanya saja. Tiba-tiba saja. Sangat penasaran dengan wajah seseorang. Nyonya, malam ini ada konferensi pers. Biarkan aku melihat wajahmu. Silakan masuk. Benar-benar gaya Shen, acara ini dibuat megah. Kak, suruh aku jadi pembawa acara di acara ini, bikin kesal. Bagaimana menurutmu? Saat Ye Wanxing naik ke atas panggung, siapkan pertanyaan dari wartawan. Nanti. Pastikan si jahat tak bisa angkat kepala seumur hidupnya. Saat Ye Wanxing naik panggung, ini adalah waktu terbaik si buruk rupa benar-benar terlihat nyata. Pergilah Yi, ambil kembali semua yang menjadi milikmu. Pertama kali aku memberi pidato depan banyak orang. Bagaimana caranya? Aku sangat gugup. Tolong. Ye Wanxing, kamu pakai topeng. Ada apa yang perlu ditakutkan? Pastikan. Jangan mengecewakan Tuan Shen. Semangat. Tuan Shen, kamu sakit. Tuan Shen, hahaha. Selamat, selamat.
Tuan Shen mengenali orang lewat barang. Tidak benar ini. Minguini, Gaia Berpakaian, ou Dan Sukopter Tukaria. Aku ingat Yo selalu suka warna putih. Sue selalu memakai setelan hitam. Shen. Yo. Sue. Lama tidak bertemu, silakan masuk. Mana mungkin? Shen bisa tidak salah mengenali. Oh, as-tu un gaz sécarant? Apakah obat efek buta wajah yang diteliti Su Feng berhasil? Tidak bisa, aku harus segera beritahu Wan Xing. Aku hanya bisa sampaikan rahasia ini padanya. Oh tidak, sudah terlambat. Halo semuanya, saya adalah pembawa acara konferensi ini, Yi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk juru bicara kita, Monsieur Wan Xing, naik ke panggung untuk berbicara dengan kita semua. Untung mengenakan topeng. Sekarang berharap sebelum efek obat Shen berakhir, topeng tidak dilepas. Para pemimpin yang terhormat, tamu undangan, hadirin sekalian, selamat datang di konferensi bertema Shen Group kami. Selanjutnya adalah waktu untuk sesi tanya-jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, Monsieur akan menjawab untuk kita. Monsieur, dikabarkan bahwa juru bicara Shen Group dipilih melalui seleksi ketat. Akhirnya terpilih seorang wanita yang cantik luar biasa. Kami penasaran, seberapa cantik wanita luar biasa ini. Bisakah melepas topengmu agar kami lihat wajah asli B? Ya, lepaskan saja. Bisa lepas maskermu agar melihat wajah aslimu? Ya, lepaslah. Karena, seperti pemain biola tersembunyi, adalah tema kita kali ini. Jadi, baik foto profil maupun wawancara konferensi pers, saya akan tampil dengan mengenakan topeng. Ini agak terlalu dipaksakan ya. Tema proyek adalah ruang kosong dalam desain Taman Suzhou dan, seperti pemain biola setengah tersembunyi. Ini akan memberikan ruang imajinasi bagi semua. Nona Ye, Anda adalah perwakilan dari Citra Grup Shen, namun di acara pers Anda belum juga mau menunjukkan wajah. Ini agak sulit diterima ya. Iya, Nona Ye, Anda tidak mau melepas topeng. Apa karena Anda tidak yakin dengan citra Anda? Tidak layak jadi wajah utama Shen. Hahaha iya, ambil saja. Tenang. Jangan panik jika lepas topeng. Proyek ini, Presiden Shen, Grup Shen, saya, semuanya akan gagal. Maaf, ini adalah tema Grup Shen kali ini. Saya tidak berencana untuk mengubahnya. Wartawan, ada pertanyaan lain? Lepas saja, ada apa yang kamu sembunyikan? Ye Wan Xing, kamu pikir ini sudah berakhir? Pertunjukan seru yang kupersiapkan baru saja dimulai. Waktu bertanya selesai, silakan semua tamu bersabar sebentar. Selanjutnya, memasuki bagian terakhir dari konferensi pers kita. Akhirnya mau selesai juga. Semua, silakan sambut Pak Shen dari Shen Group untuk mengungkapkan identitas sebenarnya dari model iklan kita. Yi Wan Xing, kali ini biarkan Pak Shen sendiri naik ke panggung. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk menghindar. Selesai, benar-benar selesai. Hidupku hancur. Bagian ini oleh Pak Shen mungkin ditambahkan oleh Chen Yi. Aku akan pergi. Tidak perlu. Langsung lewati bagian ini. Sudah rencana begitu lama, hanya untuk hari ini. Tidak bisa bilang tidak buka begitu saja. Hari ini, meskipun dipecat, aku akan membuat Ye Wan Xing jatuh. Begitu terungkap oleh wartawan media, aku akan ditertawakan oleh seluruh dunia dan akan membuat Shen Ling malu. Siapa yang memberimu keberanian untuk sembarangan membuka topengnya? Aku hanya menyelesaikan bagian yang belum selesai. Apa harus sekaget ini, atau karena di bawah topeng ini tersembunyi wajah tak ingin terlihat? Benar, masih bersembunyi-sembunyi. Tidak boleh. Tidak bisa ikuti arahan Chen Yi. Buka topengnya. Lalu, apa arti dari tujuan proyek Villa Yun City? Chen Yi, apa bikin proyek ini gagal? Berdebat tanpa alas. Bukan mau tampil ya? Kamera siap. Ngapain? Kurang bicara. Jadi tampil enggak? Kami udah nunggu lama ini. Kita disuruh nunggu.
Lepaskan masker boleh, tapi aku mau tanya dulu teman-teman wartawan, satu pertanyaan. Teman-teman wartawan, tujuan kalian datang hari ini apa ya? Masalah APA ini? Kami datang ke sini tentunya untuk menghadiri peluncuran Villa Yun Cheng. Karena semua orang datang untuk proyek ini, saya pakai atau lepas masker. Kenapa buang waktu pada hal remeh? Rasanya betul juga ya. Semua orang, tolong lihat. 299, 9.000. Harga awal penjualan Villa Yun Cheng hanya 299, 9.000. Akan jadi berita besar. Cepat ambil gambar. Saya dapatkan berita utama. Ini trik pengalihan cerdas. Mengalihkan pandangan semua orang dan memaksimalkan efek pemasaran. Tak heran aku memilih wanita ini, dia tidak mengecewakan. Dibandingkan harga awal Villa Kota Yun, aku lebih tertarik pada wajah duta merek. Sudah muncul di layar besar, apa yang perlu ditakutkan? Grup Shen ingin memberi kembali kepada masyarakat. Berita sudah tersebar, harga rendah 299.000 tidak akan menyebabkan gelombang besar. Tapi duta mereknya yang jadi sorotan. Dia tidak ingin menunjukkan wajahnya. Ada alasan tersembunyi? Duta merek saya memiliki hak untuk memutuskan apakah ingin tampil atau tidak. Hari ini selesai hingga di sini. Direktur Shen, tidak sesuai aturan. Berani kau meragukan aku? Hei, hari ini kau menyerang Wanxing. Apa sebenarnya tujuanmu? Berpidato dengan baik hari ini. Mari kita pergi. Kenapa dia terlihat seperti astaga? Dia benar-benar juru bicara grup Shen? Oh, dia jelek sekali. Wajahnya penuh bekas cacar. Selesai, ketahuan juga. Benar-benar pertolongan dari Tuhan, Wanxing. Ini akibat dari menyinggungku. Dengar-dengar, juru bicara ini masuk Shen Group lewat jalan belakang. Benar atau tidak? Benar, katanya lewat jalur belakangnya CEO Shen. Kalau saya ketemu wanita jelek, saya lebih baik menjauh. Benar-benar memuakkan. Berita utama besok, saya sudah pikirin judulnya, mengejutkan. CEO Shen Group, perusahaan top 10. Ternyata ada orang yang suka yang jelek, hahaha. Malakazi jalan belakang bua si buruk rupa. Suyu, maafkan aku. Semua gara-gara aku. Bukan salahmu. Bicara dengan Pak Shen untuk mengatasinya. Pak Shen, saya antar Bu ke rumah dulu ya. Pak Shen, penampilan Nona Ye Wanxing menyebabkan begitu banyak kontroversi bagi perusahaan dan proyek. Bagaimana kalau? Bagaimana dia dikeluarkan dari Keluar. Semua diam. Nona Ye bisa jadi desainer dan model. Berdasarkan usaha dan kemampuan sendiri. Siapa yang berani menyebar rumor tentang dia, aku tidak akan memaafkannya. Siapa yang berani menyebar rumor tentang dia, aku tidak akan memaafkannya. Shenling sungguh baik, tidak seperti orang lain yang menilai dari penampilan. Menikah dengannya adalah keberuntunganku. Direktur Shen, dengar Nona Ye yang Anda pilih untuk jadi model iklan. Bisa bilang kenapa pilih gadis jelek ini, bukan gadis cantik dari grup Shen? Cantik dan jelek. Bukan jadi standar orang, tapi kemampuan dan kemauan. Layak masuk grup Shen. CEO Shen juga tidak hanya mengandalkan kemampuan. Sekarang, zaman memandang wajah. Kalau tidak, kenapa bisnis rumah sakit bedah plastik meriah? Benar. Cepat pergi bedah plastik saja. Sayangnya di mataku. Kamu yang tidak menghormati wanita. Suka mengomentari penampilan orang lain. Hanya bisa dianggap manusia berwajah anjing. Jangan khawatir, ada aku di sini. Suyu, antar dia pulang. Ya. Terima kasih, sayang. Bagaimana ini? Setelah melihat wajah asli Wanxing, mengapa Presiden Shen tidak bereaksi? Shenling begitu mempesona. Apakah aku benar-benar pantas untuknya?
Wansing, kamu baik? Jangan dengarkan omong kosong paparazzi. Suyu, rasa Shenling adalah orang terbaik. Hanya dia bersedia membela aku. Dan tidak peduli penampilanku. Harus menjalin hubungan baik. Sebenarnya, lupakan saja. Apakah Shen melihat penampilannya? Kenapa efek obatnya cepat hilang? Tapi setelah melihat penampilan istriku, kenapa mereka bereaksi begitu hebat? Apakah Kakak. Dia orang pertama yang tidak peduli penampilanku dan mau memberiku kesempatan. Tapi aku malah mengecewakan harapannya. Aku khawatir besok saham Shen Group dan proyek terpengaruh olehku. Yang terjadi hari ini hanya insiden kecil. Berpikir positif, Presiden mendukungmu. Jangan bicara pesimis. Dia sedang sibuk, segera kembali dan bantu dia. Kalian benar-benar romantis. Kamu senang, tapi aku harus menjelaskan pada Shenling. Baiklah. Situasi di sana kacau sekali, cepat kembali ke sana. kalian berdua jaga ketertiban di tempat? Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh pergi. Istriku sudah diantar pulang. Bagaimana situasi hari ini? Kenapa reaksi begitu besar saat lihat istriku? Tuan Shen tidak mengerti situasi. Bukankah dia sudah lihat Late Star? Atau dia tidak merasa bintang malam? Lihat respons acara ini. Apa mereka merasa tampilan istriku tidak cocok jadi juru bicara? Opanda Amerika tidak penting. Panda Onda Yang paling penting. Kemampuan istri Anda sudah Anda kenal. Dan Anda hari ini sudah melihat penampilannya. Tentu saja saya tahu kemampuannya. Tapi saya belum melihat penampilannya. Bukankah sudah minum obat hari? Baru saja efek obatnya hilang. Bagaimana mungkin istri saya tidak cantik? Tidak peduli penampilan. Dia istri pilihan saya, Shenling. Dia tidak mengecewakan saya. Saya tidak bisa mengecewakannya. Tidak cantik ya? Bukan. Lalu apa alasannya? Sebenarnya karena Nyonya alergi hari ini, wajahnya penuh ruam merah. Oh, begitu rupanya. Beberapa hari ini dia begadang buat proyek. Jadinya daya tahan tubuh turun. Walaupun Direktur Shen susah mengenali, daya imajinasinya kuat. Para jurnalis ini makin berani saja. Berani mengomentari orangku. Suyu, perhatikan citra perusahaan dalam beberapa hari ini. Jangan sampai terdengar hal buruk tentang Nyonya dan perusahaan. Baik. Maaf ya, suamiku. Kalau di kantor, akan merepotkan kamu. Suamiku. Suamiku, kamu sudah pulang. Hari ini kamu keren sekali. Suamiku, kamu habis minum alkohol ya? Cuma sedikit kok. Suamiku. Aku selalu ingin menyentuh tahi lalat di telingamu. Kecil banget, lucu sekali. Dalam mimpi. Kenapa masih terasa nyata? Bu Shen, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini mimpiku. Aku ingin apa ya terserah. Silakan saja. Bu Shen, coba rasakan sekarang. Apakah ini mimpi? Shenling. Maaf, aku nggak sengaja. Nggak panggil suami lagi. Aku nggak akan minum alkohol lagi. Sudah. Hari ini di konferensi pers, kejadian. Mungkin kamu merasa nggak enak. Maaf, semua salahku. Pegang ini. Mulai sekarang kamu hanya bisa minum di depanku ya. Apa maksudnya? Wajahmu penuh ruam, kan alergi. Malam ini kamu harus tidur di sini. Ini tempat tidurku. Kalau aku tidak tidur di sini, Tapi,
Aku juga tidur di sini. Kenapa? Nyonya Shen merasa tempat tidurnya terlalu kecil. Tidak masalah, saya bisa sedikit berdesakan. Apa ini? Dia ini. Salahku menyebabkan saham Shen terpengaruh? Maaf, aku mempengaruhi perusahaan. Opini negatif ke perusahaan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku akan bertanggung jawab. Sudah menulis surat pengunduran diri. Aku tidak akan mempermalukanmu di perusahaan. Bagaimana ini? Dia masih terlihat marah ya. Kenapa? Kamu pikir aku akan memukulmu? Kenapa malah menangis? Tenang saja. Jurnalis yang ada di sini hari ini. Sudah suruh orang mengurusnya. Jadi tidak akan ada opini buruk tentangmu. Tapi, semua karena saham perusahaan saya terus turun. Tidak apa-apa, kalau turun, saya masih bisa menaikkannya lagi. Istri saya tidak perlu khawatir tentang itu. Hari ini kamu berpidato di konferensi. Dan jawabanmu sangat bagus. Istri saya hebat, tidak perlu mengundurkan diri. Tapi saya takut. Tidak punya hak berdiri di sampingmu. Apakah ada hak atau tidak, itu terserah saya. Bukan orang lain. Nyonya Shen. Bukankah kamu pandai sekali membaca ekspresi orang? Tidakkah kamu tahu aku haus sekarang? Maaf, saya terlalu bersemangat. Saya akan mengambilkan air sekarang. Kamu Wansing. Bagaimana Anda bisa begitu Bisakah kamu membiarkan Chen Ling menikah denganmu? Shen Ling, saya punya pertanyaan untuk Anda. Kamu bilang. Anda. Ya atau tidak? Tentang penampilanku. Apa yang ada di pikiranmu? Baiklah. Aku mau mandi. Memikirkan suamiku sendiri tidak ilegal, kan? Bro. Si Ye Wansing memang beruntung. Dia berhasil melarikan diri. Shen Ling tidak tahu diberi obat apa oleh wanita jelek itu, hari ini di lokasi. Dia terus membelanya dan membungkam semua wartawan yang meremehkannya hari ini. Untung bayarannya besar, jadi tidak mengungkapkan rahasia. Mengenai tambahan agenda, sudah mencari orang untuk menutupinya. Suyu tak bisa menyalahkanmu. Sebaiknya tenang dulu selama ini. Tunggu kondisi reda baru buat rencana. Hello. Kamu ingin menghancurkan Ye. Siapa? Halo, Grup Shen, Direktur Bisnis Zhuang Xiaoman. Apa maksudmu dengan perkataan? Saya di konferensi hari ini. Dan, seperti kamu, juga membenci wanita itu. Hari ini konferensinya. Aku tahu itu kamu, diam-diam mengatur sesuatu di bawah. Saudaramu Chen Ming mencari orang baru untuk membantumu. Wanita ini ternyata punya bukti tentangku. Karena dia juga membenci Ye Wansing. Kenapa tidak menonton perkelahian? Tangga mereka berdua kalah bertarung. Lalu aku mendapat keuntungan. Karena kamu juga membenci Ye Wansing. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Tidur yuk. Gak perlu deh. Setelah menikah tidur terpisah. Awalnya agak gak terbiasa sih. Kenapa? Takut aku ganggu kamu. Aku justru takut ganggu kamu. Bukan, gaya tidurku gak bagus. Takut banget ganggu kamu. Gak masalah. Saya tidak keberatan. Pikiranku penuh Shen Ling.
Ye Wanxing, semangat dan kerjakan dengan baik. Yi Wanxing. Zhuang Xiaoman. Direktur Zhuang, ada apa? Rencana pemasaran tidak memenuhi syarat. Tulis ulang sekarang. Direktur Zhuang, proposal departemen kami sudah ditulis ulang 15 kali. Kenapa ditolak? Anda harus punya alasan yang jelas, jika tidak, saya tidak akan menulis ulang. Kenapa kamu, seorang ketua tim desain kecil, berani bicara seperti ini padaku? Kamu mungkin belum tahu, kan? Aku dan Direktur Shen teman kuliah. Kamu tidak bisa dibandingkan. Dia cantik. Tubuhnya juga bagus. Apakah Shenling tidak akan tertarik dengan wanita itu? Cepat buat ulang. Dokumen ini akan aku antar. Baiklah. Ingat untuk jelaskan kepada Direktur Shen bahwa departemen masih punya proyek rinci. Apakah Direktur Shen suka tipe seperti itu? Kamu hari ini, kenapa tiba-tiba ingin mengikat rambut sih? Mengikat rambut lebih bersemangat. Pasti berusaha mengembalikan saham yang turun. Dengan baik. Rencana proyek baru diubah begitu cepat ya? Letakkan di sini. Kenapa tanganmu dingin sekali? Karena pakai baju sedikit. PK Shen. Ternyata begitu lembut padaku. Sebenarnya siapa yang merawat, kamu atau aku? Ini. Sebenarnya siapa Ye Wanxing? Apa yang kamu lakukan? Sangat ceroboh. Maaf mengganggu. Jadi, yang antar dokumen itu Ye Wanxing. Lalu wanita masuk tadi siapa? Presiden Shen, orang itu dingin. Pergi. Kenapa? PK Shen, tadi kamu. Zhuang Xiaoman. Tolong jaga sikapmu. PK Shen. Apakah melakukan kesalahan yang membuatmu marah? Bisa berubah, oke? Karena kita pernah jadi teman sekelas. Aku tidak akan debat hari ini, tapi... Kalau kamu berani berpikir yang tidak-tidak atau bertingkah di kantor lagi, jangan salahkan aku jika aku akan bertindak tegas padamu. Kenapa Shenling berubah sikap cepat? Tadi masih ramah padaku. Apa dia terlihat oleh Ye Wanxing? APA hubungan denken Ye Wanxing? Apakah Shenling takut salah paham? Apakah Shenling suka Ye? Tidak mengerti? Ya. Aku pergi sekarang. Kembalikan bajuku. Ye Wanxing, dasar perempuan licik, merusak rencana aku lagi. Shenling itu suka Direktur Zhuang, tipe wanita cantik wajar. Tapi kalau dia mencari cinta sejati dan tidak mau dia bisa langsung bilang saja kan? Malam ini ada acara. Kamu pulang sendiri ya? Dia biasanya mengantarku pulang. Gara-gara Direktur Zhuang, dia mulai menjauhiku ya. Bagaimana menyetirnya begitu? Direktur Zhuang, kenapa di sini? Bukannya pergi menemani Shen untuk acara? Masuk mobil. Kemana? Pak Shen mabuk, pergi lihat. Aku kan bukan sekretaris. Pak Shen sendiri bilang, kamu yang jemput dia pulang. Oke. Kenapa Wanxing naik mobil Zhuang Xiaoman? Pasti ada masalah. Aku harus bicara dengan Pak Shen. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa Pak Shen tidak jawab telepon? Di sini, kamar nomor 1716. Apa yang kamu lakukan, Shenling? Shenling, aku bukan Direktur Zhuang. Jangan bergerak. Tidak benar, tidak memiliki bau alkohol. Suaranya juga tidak benar, dia bukan Shenling. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa di sini? Wanita sejelek ini, kalau lampu tidak mati, kamu akan menakutkan aku. Aku beritahu kamu.
Shenling yang mengirim kamu ke sini. Kamu percaya? Kamu bicara sembarang. Dia bukan orang seperti... Aku juga nggak nyangka, wanita jelek kayak kamu, gimana dia bisa menyaper? Tapi aku tidak pilih kasih. Ayolah. Menarik, suka permainan elang menangkap anak ayam, ya? Malam purnama. Malam purnama. Malam purnama, kamu baik. Shenling. Berani kamu tendang aku, meskipun kamu Shenling, aku tetap bikin urusan denganmu. Tidak tahu diri. Bintang malam. Apa kamu terluka? Tidak. Shenling, hati-hati. Hati-hati. Siapa suruh kamu menghalangi? Apa kamu bodoh? Aku refleks saja. Biar aku lihat. Shenling. Kamu dan Direktur Zhuang apa? Aku dan dia. Dulu teman sekelas. Ah, Bukan itu yang kau maksud? kupikir. Pikir apa? Pikir aku dekat sekali dengannya? Hari ini lihat kamu di kantor. Oh sebenarnya. Aku lihat kuncir tinggi, kukira itu kamu. Oh begitu. Shenling. Aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa kamu bisa menerima penampilanku? Apa maksudmu? Wan Xing, Chuan Shen. Wan Sheng, kamu baik-baik saja? Lenganku, Wan Sheng. Su Yu. Kenapa kamu memanggilku sayang dengan begitu akrab? Direktur Shen, aku dan Wan Sheng adalah teman kuliah. Ah, itu tidak penting lagi. Mari cepat ke rumah sakit. Terlambat bisa memperburuk lukanya. Tangannya yang terluka? Bukan berarti dia tak bisa berjalan. Kenapa dia malah digendong? Direktur Shen, Su Yu kemana? Oh. Aku suruh dia ambil barang buatku. Kamu dan Su Yu benar-benar teman kuliah. Ya, kami sangat akrab saat di kampus. Benarkah? Ya, Kalau 10 menit tidak kembali, tanggung sendiri akibatnya. Apa yang aku lakukan padanya? luka Tuan Shen sudah dibalut. Kita pulang yuk. Jangan buru-buru. Kita ke rumah sakit sekalian periksa lengkap, lihat ada lagi yang terluka gak? Iya. Apakah Shenling khawatir aku? Segala yang dia lakukan ini cukup membuktikan kalau dia nggak peduli penampilanku. Kenapa aku masih ragu ya? PAK Shen. Manajer Zhuang. Bisa keluar sebentar? Kenapa pergi lama dan belum pulang ya? Sutradara Zhuang sangat cantik. Dia dalam kondisi yang sangat baik. Akankah Shenling tidak mampu mengendalikan dirinya? Kalau tidak aku akan pergi melihatnya. Pergi saja dan lihatlah. Melepaskan. Tidak, Aling. Kau jelas tahu perasaanku selama ini. Apa salahku? Kenapa kau tidak menyukaiku? Apa kau lakukan pada Ye Wanxing? Perlu saya jelaskan lebih jelas? Jangan pikir saya tidak tahu. Kenapa perempuan di perusahaan mengundurkan diri beberapa tahun terakhir? Jadi, kamu selalu tahu. Aling, ternyata kamu memang menyukai aku. Yang saya hargai. Hanya kemampuan bisnis kamu saja. Jika kamu terus mengganggu, saya tidak keberatan mengganti direktur bisnis baru. Aling. Aku tidak mengerti kenapa kamu melakukan ini padaku. Apakah kamu suka dengan Ye Wanxing itu? Tidak ada hubungannya denganmu. Shenling.
Kukira kamu benar-benar lapar sampai bisa makan orang jelek seperti itu. Zapi. Cukup. Aling. Kamu berani memarahiku demi Ye Wangsing. Apakah yang kukatakan salah? Rambutnya berantakan hari ini. Tertawa seperti bodoh. Keluar dari sini mulai besok. Seseorang mengambil alih pekerjaan baru Anda. Seorang Ling, bangun. Bagaimana bisa dia dibandingkan denganku? Tuan Shen. Aku mendapat obat untuk kebutaan wajah. Apakah mengatakan sesuatu yang salah? Kebutaan wajah, ternyata aku hanya sentimental. Prosopagnosia. Aling, kamu punya prosopagnosia. Tuan Shen. Ternyata kamu punya prosopagnosia. Jadi lebih mudah untuk dibicarakan. Dia bukan orang yang bisa menyukai jiwaku, terlepas dari penampilanku. Ternyata benar. Aku memakai seragam pasien. Dia tidak mengenaliku lagi. Ye Wansing, kamu seharusnya sudah mengerti bagaimana mungkin ada yang suka wajah jelek seperti kamu, apalagi dia itu Shen Ling. Hei. Shen Ling. Kita bercerai saja. Kamu di mana, Ye Wansing? Semua sudah berakhir. Bahkan jika aku mati, tidak akan ada yang peduli. Kakek, hati-hati ada mobil. Kakek, kamu baik-baik saja? Tadi hampir kehilangan nyawa. Saya tahu, kamu juga begitu kan? Ah. Saya ya. Tahu kamu. Masalahmu apa? Kamu adalah anak yang baik. Tuhan akan menyayangi orang baik. Ini untukmu. Kamu hanya perlu membuat masker sesuai resep di dalamnya. Pakai beberapa hari, kamu akan jadi cantik seperti peri. Ah. Ini resep rahasia keluarga. Simpan baik-baik. Apa ini buku rahasia? Apakah ini berguna? Sudah lama sekali. Nyonya belum ditemukan? Pak Shen, tidak bisa dihubungi. Telepon tidak diangkat, pergi ke rumah tidak ada orang. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang hubunganmu dengan istriku baik? Kenapa tiba-tiba tidak bisa menghubungi? Pak Shen, sungguh, saya tidak tahu. Beritahu saya dengan jujur. Apa yang terjadi? Sebenarnya, ini benar-benar kesalahpahaman. Maksudmu, dari awal aku mengira orang yang keliru? Ye Wansing bukan orang yang harus kuajak kencan. Dan, sekarang dia tahu aku buta wajah. Pak Shen, Malam Bintang gak sesempurna kamu bayangkan. Karena penampilannya, dia mengalami diskriminasi dan ketidakadilan sejak kecil. Tapi, dia berusaha keras untuk menjadi sosok yang penuh vitalitas dan imut. Dia layak bahagia. Jadi, kamu menyemangati dia untuk datang wawancara, yang akhirnya membuatku salah orang dan langsung menikah dengannya. Hari itu, dia benar-benar bahagia. Dia pikir kamu adalah tipe idealnya yang bisa melihat melampaui penampilan, dan melihat jiwa indahnya yang telah lama dia tunggu. Aku
Aku nggak tega untuk mengungkap yang sebenarnya. Tidak heran. Dia bilang aku berbeda dari yang lain. Chuan Shen. Kami tidak bermaksud menyembunyikan. Berhenti bicara. Selama dia istriku, dia akan selamanya. Chuan Shen. Seperti apa penampilannya, kamu masih menginginkannya. Setelah aku menikahinya. Asal dia tidak mengkhianatiku. Kenapa aku harus melepaskannya? Ya ampun, dia cantik sekali. Siapa sih artis ini? Cewek cantik. Boleh minta kontaknya? Ini aku yang ambil duluan. Jelek banget. Kamu bilang kamu ambil duluan, aku juga bilang aku ambil duluan. Pantas semua orang ingin jadi bintang. Ternyata dunia cewek cantik adalah dunia yang beradab. Cewek cantik, apa sih kamu bilang? Cantik. Saya manajer. Kamu datang untuk wawancara, saya antar kamu. Tidak perlu. Saya sudah Kakak saya tidak bilang ada orang baru di perusahaan hari ini. Berhenti. Dari mana kamu muncul? Kapan grup Shen ada kamu? Semua orang bisa masuk sekarang. minggir. Tire. Jika tidak pergi, aku akan memanggil satpam untuk mengusir kamu. Ye Wanxing. Kamu. Kembali. Dia punya prosopagnosia, dia kenali aku dari kartu pekerjaanku. Dia bukan Ye Wanxing, kamu salah lihat. Ketajaman mata Tuan Shen, saya Ye Wanxing. Saya kembali. Camus. Kamu benar-benar Ye Wanxing. Kamu ganti kepala. Suyu, jangan bercanda seperti itu. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu jelek? Itu Ye Wanxing. Kenapa cantik banget ya? Ada apa? Mari kita bicara di kantor saya. Saya mengerti. Ternyata dia bolos kerja lama karena operasi plastik. Desainer Ye bolos kerja sendiri operasi plastik. Masih bisa kembali dengan aman. Bukankah ini sangat tidak adil bagi kita? Wajar kalau semua orang punya keluhan, saya masuk departemen desain tapi bolos tanpa alasan lama. Hari ini datang untuk Kau menghilang begitu lama. Sekarang tiba-tiba muncul. Bukan untuk menjelaskan perjanjian perceraian ini. Malah ingin mengundurkan diri. Surat perceraian sudah dititipkan ke Suyu. Aku sudah menandatanganinya. Kamu bisa urus kapan. Ini adalah akhir dari hubungan kita. Setelah hari ini, aku dan Shenling berjalan di jalur berbeda. Tidak akan ada interaksi lagi. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu. Shenling, kamu mau apa sih? Ye Wanxing, dari awal akhir. Aku tidak setuju dengan perceraianmu, dan juga tidak setuju kamu mundur dari pekerjaanmu. Kenapa tidak berani menatapku? Apa tidak berani menatapmu? Bintang sore. Aku sudah tahu kesalahpahaman di antara kita, mungkin penampilanmu tidak sesuai dengan definisi cantik di dunia ini. Tapi aku tidak peduli. Lagi pula, seseorang yang tidak ahli wajah, tidak bisa melihat wajah jelas. Tapi aku peduli. Ye bintang sore. Sudah kubilang aku tidak peduli. Lagi pula, sekarang penampilanmu sudah bagus, kan? Bagaimana tahu apakah penampilanku bagus? Bukankah kamu tidak bisa mengenali wajah? Aku tidak bisa melihat wajah jelas, tapi telingaku mendengar. Mendengar wanita cantik mudah dikenali, bukan? Tidak penting lagi. Pokoknya aku mau bercerai, keluar tanpa harta. Berhenti. Aku butuh alasan. Tidak peduli penampilanmu. Tapi kenapa tetap pergi? Shenling, apakah kamu merasa orang tidak menarik pantas dapat cinta sejati? Cinta sejati. Sejak kecil, memang wajahku kurang menarik, karena itu sering diejek. Tapi aku tidak pernah meragukan cinta sejatiku. Cinta sejatimu. Iya. Ayahku yang sudah meninggal pernah bilang padaku, dia berkata, aku adalah boneka paling unik yang diciptakan Tuhan.
penampilan unikku agar seseorang tepat bisa langsung mengerti. Maksudnya apa? Dalam portofolio desainer, terkandung jiwanya. Di kedai kopi itu, kamu pertama kali melihat portofolio saya, memahami jiwaku. Kupikir kamu adalah cinta sejati. Tapi aku tidak menyangka, kamu hanya salah mengenali orang. Apakah salah mengenali orang berarti tidak bisa bersama? Mungkin orang lain bisa. Tapi aku keras kepala. Dengan wajah jelek, aku tetap ingin cinta paling sempurna. Pria yang kuinginkan adalah yang mencintaiku sepenuh hati. Shenling, aku tidak suka cara kamu seperti ini, sama sekali. Ye Wanxing. Bisa kamu bicara dengan nalar? Kalau kamu kena penyakit buta wajah ini, bagaimana? Apakah kamu akan, selama bulan madu, membuka kelemahanmu kepada orang terdekatmu? Orang terdekat. Benar. Ya. Shenling mengakui awalnya tujuanku tidak murni. Tidak ada yang namanya cinta, tetapi sikapku terhadap perasaan selalu serius. Aku sudah menikahimu. Kamu adalah istriku seumur hidup. Wanita satu-satunya yang dipilih. Tapi, wanita ini bisa siapkan, bukan? Ye Wanxing, bukan orang lain. Saya menikah denganmu. Katakanlah. Masih percaya cinta? Berani mengatakan bahwa di antara kita berdua tidak ada cinta? Hari itu, di kafe saat kencan buta, saya ingin pergi, tapi kamu membuat saya bertahan dengan segelas es kopi americano. Jadi, kalau mau sungguh-sungguh menghitung, aku yakini sejak awal adalah gadis pintar yang memberiku cangkir icet americano. Kamu serius, ya? Kalau bukan kamu, aku nggak akan cepat memutuskan untuk menikah buru-buru. Kemudian, kita hidup bersama. Semua begitu nyaman dan harmonis. Bukankah ini adalah daya tarik antara dua jiwa? Itu karena punya prosopagnosia. Kalau kamu melihat wajahku dengan jelas, kamu lari juga. Ye Wanxing. Dengar baik-baik. Aku menikahimu. Dan terbiasa denganmu. Lebih mencintaimu, jadi kau adalah kecantikanku. Maka aku senang. Kalau kamu bukan, maka aku terima. Datang untuk putus bersih tak disangka. Aku harus memberitahunya bahwa aku sudah minum obat dan tidak buta wajah lagi kan? Bintang malam. Sebenarnya aku. Kamu lihat, Bos Shen menggandeng tangan bintang malam Ye. Bos Shen terlihat sangat mencintai. Dia seperti melindungi desainer Ye. Xiao, apa yang Ye bintang malam berikan pada Shenling? Berani sekali mengumumkannya di depan umum. Lihat itu. Oke sayang, lagi satu pose yang berbeda. Wah, mereka cocok sekali, tampan dan cantik. Sayang, ayo kita foto juga. Tidak usahlah. Ayo, tadi mereka bilang kita juga tampan dan cantik. Ayo. Lihat kamera yang bagus, ayo. Direktur Zhuang, bukannya kamu bilang bisa singkirkan Ye Wanxing? Kenapa? Sepertinya hubungan mereka malah semakin baik. Kupikir dia kabur, ternyata pergi operasi wajah. Tapi tenang saja, Shenling itu punya prosopagnosia, tidak bisa lihat wajah orang. Meski Ye Wanxing jadi cantik seperti bidadari, tetap saja Shenling tidak akan bisa mengenali. Begitu ya, hari itu monster jelek itu pakai baju seperti punyaku.
Berpura-pura jadi aku dan menikah dengan Shen. Kalau dipikir, mana mungkin aku kalah sama monster jelek. Apa maksudmu? Shen Ling sudah menikah dengan monster jelek itu? Kapan? Nggak usah pikir kapan terjadi. Pokoknya, kalau sudah tahu Ye Wanxing memanfaatkan prosopagnosia Shen Ling dan menikah dengan berpura-pura menjadi aku, beritahu Shen Ling kebenarannya. Dia pasti akan menceraikan Ye Wanxing. Jangan terlalu naif. Even jika Shen Ling dulu tertipu, lihatlah, apakah Shen Ling akan berpisah dengan Ye Wanxing sekarang? Kita semua tahu bagaimana Shen Ling memihak Ye Wanxing. Ya, Shen Ling jelas sudah jatuh cinta. Diamlah. Aku tidak peduli pada Ye Wanxing. Shen Ling hanya untukku. Kamu benar-benar mimpi. Posisi Tuan Shen dan Nyonya Shen hanya bisa untukku. Saya punya cara. Karena jika San Ling punya prosopagnosia, dia mengenali orang lewat pakaian. Bisa tidak? Tuan, Nyonya. Lebih baik ada hal besar yang perlu dibicarakan. Jangan bercanda. Setidaknya aku adalah teman dan mak comblang kalian berdua. Bisa sedikit lebih ramah dan baik hati? Katakan. 2 hal. Pertama, kamu bawa Ye Wanxing pergi siang ini. Direktur Chen nyari kamu untuk tanda tangan kontrak di selatan. Dia sampai bilang harus tangkap kamu. Bawa balik ke kantor buat tanda tangan. Shen Ling, bukannya urusan kantor nggak nunda saya? Maksudnya? Biar gimana juga nggak bakal telat. Proyek 300 juta. Kalau beneran hilang, ya nggak masalah. Kakak senior, hal kedua kamu mau bilang apa? Yang kedua, 2 teman yang saya pedulikan menyelesaikan kesalahpahaman dan bersatu. Sekarang tidak perlu khawatir lagi setiap hari. Saya sudah siapkan sebotol anggur merah terbaik. Kita harus merayakannya bersama. Shir. Jadi, kamu berubah seperti ini karena menggunakan rahasia dari orang tua? Sayang. Kamu tidak mengarang cerita kan? Percaya atau tidak, Nah, orang tua itu dewa? aku juga tidak tahu. Jadi, kamu tahu apa? Aku hanya tahu cinta, teman, bahagia, dan anggur yang enak. Mari bersulang. Mari bersulang. Ada masalah? Penulis naskah. Jomblo juga manusia. Kamu benar-benar desainer Ye? Rumor ternyata benar. Banyak berubah, ya? Desainer Ye, bagaimana bisa tiba-tiba jadi cantik? Bisa kasih tahu nggak? Tolong banget. Ini, Desainer Ye, ini datanya yang kamu minta. terima kasih. Cara ini, aku bilang nggak ada yang percaya. Desainer Ye. Ayo pergi bersama. Oke. Ye Wanxing, Yangan terlalu sombong. Menikah lalu apa? Pria seperti Shen Ling. Perserein. Itu urusan sekejap saja. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Zhuang Xiaoman. Aku ingin kepemilikan suami. Sepertinya tidak punya hak untuk menanya. Kamu. Membuatku kesal. Kenapa tiba-tiba ada firasat buruk?
Aduh. Aku me lie à 20 ans Madame Dulu. C'est ma lame à cul anti-dur. PHK Shen. Dokumen Departemen Desain. Apakah ada masalah menurut Anda? Gaya rambut, sepatu, aksesori, dia meniru penampilan Ye Wanxing sebelumnya. Aneh, bukannya Shenling katanya wajah buta, tapi dia berdandan persis seperti wanita itu. Sepertinya seperti diketahui. Tuan Shen, apakah ada masalah dengan dokumennya? Ada apa, Tuan Shen? Suaranya meniru Ye Wanxing, tahu aku punya penyakit wajah buta, mencoba mengelabuiku. Oh. Tidak ada apa-apa. Hanya merasa. Desainer Ye hari ini. Bau di tubuh ini sedikit berbeda ya. Dia memang tertarik. Hari ini aku memakai parfum baru. Presiden tidak suka? Kenapa dia bisa seperti aku yang dulu? Ini pasti Zhuang Xiaoman yang memberitahumu tentang penyakit buta wajahku, makanya kau berpura-pura jadi Wanxing. Sengaja menggoda aku ya, sayang sekali. Aku minum obat penyembuh buta wajah. Aku sudah tidak punya penyakit buta wajah. Penyakit buta wajahnya sembuh pada hari kita baikan kembali. Tapi aku tidak peduli orang yang tidak bisa membedakan wajah. Tidak bisa melihat wajah orang. Alasan kamu mengaku perasaan mendalam hari itu hanya karena wajahku berubah, tertarik padaku hanya karena penampilan. Kamu tidak benar-benar mencintaiku. Aku salah, Tuan Shen. Teman Zhuang memaksa. Aku salah. Aling. Kamu mencariku? Direktur Zhuang, tolong selamatkan aku. Apa yang terjadi? Gagal. Aling. Apa yang terjadi? Kamu mengenal dia? Tidak kenal. Zhuang Xiaoman, jelas kamu yang mengutusku menggoda Tuan Shen, itu kamu. Nona, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aling, biarkan aku jelaskan. Su Yu. Bawa Zhuang untuk urus pengunduran diri. Jangan, Aling. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk perusahaan. Kau tak bisa memperlakukan aku seperti ini. Cinta. Jangan bicara soal cinta. Cinta dari mulutmu terdengar sangat murah. Ye Wanxing adalah akhir kesabaranku. Jika kamu berani menyentuh dia lagi. Meski kamu memiliki kekuatan luar biasa. Semua harus pergi. Aling, kau tak bisa melakukan ini padaku. Wanxing, kau di mana sebenarnya? Halo, Wanxing, kau di mana? Shenling. Mari kita bercerai. Ada apa? Wanxing, perasaanmu kayaknya gak baik. Bintang malam. Ada masalah, kita ketemuan omongin. Di mana? Aku ke sana. Aku di taman. Oke. Aku segera ke sana. Ye Wanxing. Perasaan yang keliru harusnya sudah diperbaiki. Nanti setelah ketemu Shen, kamu gak bisa lagi berlarut-larut. Bintang malam. Bintang malam. Bintang malam. Bintang malam. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku di sini. Aku ada di sini, bintang. Jangan takut. Jangan takut, ambulans segera datang. Bintang malam. Bintang malam, jangan mati. Bintang malam. Siapa melompat ke depan mobil? Apa tidak takut orang tercinta sakit hati? Yang aku kenal, Ye Wanxing selalu menjadi orang baik yang rela basah demi memayungi orang lain.
Dokter, bagaimana kondisi pasiennya? Nyawa pasien diselamatkan, tapi dia mengalami gegar otak parah. Butuh perawatan intensif. Harus benar-benar Tidak boleh ada tekanan. Terima kasih, dokter. Suyu, panggil Su Feng. Baik. Malam Bintang. Kamu di mana? Shenling, kita cerai saja. Malam Bintang. Apapun yang terjadi, cepatlah bangun, ya? Malam Bintang. Bintang senja. Siapa kamu? Ini aku. Namaku Shenling. Suamimu loh. Suami. Kenapa aku ada di sini? 5 hari lalu, menyelamatkan seorang anak. Terjadi kecelakaan parah, hampir kehilangan nyawa. Anak-anak. Anakkah saya? Saya seorang ibu. Tidak. Bukan anakmu, kita belum punya anak. Ini anak orang lain. Astaga, bagaimana saya bisa? Tidak ingat apa-apa. Tak bisa ingat, jangan pikirkan. Yang penting sekarang adalah, kamu sudah selamat. Nah, bagaimana dengan anak itu? Berhasil diselamatkan. Tentu berhasil. Tanpa kamu, anak itu mungkin sudah mati. Kamu hebat sekali, Wan Xing. Kamu yang menyelamatkannya. Berhasil adalah baik. Wan Xing, aku akan membelikanmu. Rekaman rumah sakit menunjukkan Nyonya keluar dari pintu utama. Kami mencarinya, tapi Dia tidak ingat apa-apa. Dia tidak punya uang. Dia bisa pergi kemana? Kasih tahu mereka. Naikkan hadiah pencarian jadi 5 juta. baik. Ye Wan Xing kabur dari rumah sakit. Wan Xing, tunggu aku. Jangan kenapa-napa. Bro, apa yang kamu lakukan? Shenling, sebel orang menguping. Kalau ketahuan, kita pasti celaka. Apa yang terjadi dengan Shen? Ye Wanxing tertabrak mobil. Katanya dia Hailong ingatan dan Hailong. Benarkah? Siapa yang tahu? Shenling sedang tidak mood sekarang. Oh iya, Zhuang Xiaoman dan yang lainnya dipecat. Aku tidak bisa menghubungi Zhuang Xiaoman. Ternyata dia menghancurkan dirinya sendiri. Bro. Sekarang semua orang yang menghalangi aku sudah lenyap. Selama Shenling tidak pernah menemukan Ye Wanxing, aku punya kesempatan mendapatkan hati Shenling lagi. Tenang saja. Aku bantu kamu. Tempat-tempat ini terasa asing tapi juga familiar. Ah, Camus. Jangan ambil, kulit saja, bagaimana bawa pulang? maaf, aku tidak bawa uang. Baiklah, telepon keluargamu atau teman suruh mereka datang bayar. Maaf, aku tidak bawa ponsel. Aku lupa teman dan keluarga. Lupa. Kamu bukan mau memanfaatkan saya kan? Maaf, otak saya cedera. Benar-benar tidak ingat. Sudahlah, anggap saja saya sial, tidak ingin ribut denganmu. Sudah waktunya saya main mahjong. Yang sakit pulang saja. Rumah. Di mana rumah saya? Amei. Amai, kenapa kamu di sini? Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu kenal aku? Aku kakak dari tetangga kamu. Kamu adikku. Ayo, aku antar pulang. Ayo pergi. Malam Bintang sudah menghubungi? Tidak. Malam Bintang. Hahaha, sayangku Amei, biar kakak memanjakan kamu. Kamu bohong padaku. Kamu tidak kenal aku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Aku akan jadi suami kamu.
Aku amnesia, bukan pikun. Masih mau bohong padaku? Pantas saja. Aduh dasar jelek. Menurut data registrasi rumah sakit istri Shen Ling. Tapi jika mencintainya, kenapa ketika melihatnya merasa ingin menangis? Nama saya Shen Ling. Saya suamimu. Tuan Shen. Ini daftar calon untuk wawancara kali ini. Mau lihat? Wawancara. Oh. Terobsesi pekerjaan sampai tidak bisa tidur. Pemegang saham khawatir dengan kondisimu. Kamu butuh sekretaris pribadi baru untuk membantumu. Aku akan menunggu Ye Wansing kembali. Dia akan menjadi sekretarisku. Sekretaris sementara, kalau tidak suka bisa diganti. Bagaimana menurutmu? Niat baik dari pemegang saham. Ya, benar sekali. Direktur Shen, yang terpenting sekarang adalah menyesuaikan kondisi kesehatanmu. Dengan bantuan sekretaris, kamu tidak akan merasa terlalu lelah. Direktur Shen, silakan lihat. Kali ini aku benar-benar memilih dengan cermat, tidak ada satupun yang sebanding dengan Yi. Pak Shen. Anda baik-baik saja? Pak Shen, perlu aku panggil ambulans? Tiba-tiba, wajah orang tidak kelihatan jelas. Efek obat sudah hilang. Pak Shen. Tidak perlu. Kamu keluar dulu. Baik. Ternyata Yi benar. Shen Ling tidak bisa mengenali wajah. Presiden grup Shen ternyata sungguh tidak bisa mengenali orang. Kamu baik-baik saja? Sepertinya. Obat Sufeng ini masih belum stabil. Aku akan pergi ke Sufeng untuk mengambil obat untukmu. Baik. Tuan Shen, 4 kandidat wawancara sekretaris sudah tiba. Mari kita mulai wawancara sekarang. Silakan duduk. Baik. Wansing. Pu sengaja berpakaian seperti Ye Wansing. Lulus wawancara, aku bisa segera menggantikan Ye Wansing. Menjadi Nyonya Besar Shen. Siapa namamu? Tuan Shen, saya Tina. Bukan dia. Direktur Chen. Silakan pilih. Baik. Bagaimana pendapat detektif? Belum ada. Oh. Sufeng sudah membawa obat efek wajah buta ke laboratorium. Saat ini tidak ada obat cadangan untuk Anda. Baik, saya mengerti. Pak Shen. Apakah Anda sudah punya kandidat untuk sekretaris? Direktur Chen telah menemukan satu. Begitu cepat. Menunggu saya mengambil obat. Yang terpilih? Ngomong-ngomong, Suyu. Silakan datang ke seminar luar negeri atas nama saya. Bagus. Chen Ming seharusnya tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu di depan Tuan Shen. Bintang Senja. Kapan kamu bisa kembali? Yi. Minuman ini dari teman luar negeri. Bisa ubah suara kamu sementara. Suaramu sudah mirip banget sama Ye Wansing. Minum ini, pasti jadi sama persis. Emerson, ini dokumen Anda. Itu suara Wansing. Wansing, kamu kembali. Emerson, biar saya bantu ambilkan. Dia bukan Wansing. Emerson, ada apa dengan Anda? Wansing gak begitu. Kamu sebenarnya siapa? Pak Shen, sekretaris baru Anda, Tina. Kalau ini terjadi lagi, kamu keluar dari grup Shen. Ya. Saya mendengarnya. Cepat pergi. Sial, aku sudah menyamar begini, tapi Shen Ling tetap bisa mengenaliku, Ye Wansing.
Apa sebenarnya yang kamu berikan pada Shen Ling? Tidak peduli apa, aku sudah jadi sekretaris pribadi. Cinta akan datang seiring waktu, jadi istri presiden pasti aku. Pria bilang aku istrinya. Istri hilang, dia gak buru-buru cari aku, tapi bawa wanita lain pulang. Apa yang terjadi pada Pak Shen? Tidak apa-apa. Barang-barang desainer Y. Semua sudah dibereskan. Baik. Memanggil saya dari jauh hanya untuk menjadi tukang angkut, ya? Pangsit Anda sudah datang. Silakan menikmati. Wansheng. Cepat bisa adaptasi. Baik, kamu tinggal sini saja. Seperti kamu bilang, kita kasih gaji 1 bulan di muka. Malam ini kamu bisa pindah ke asrama. Terima kasih, Bos. Dapat pekerjaan, perlahan bisa mengungkap identitas saya. Sial, Ye Wanxing bersembunyi sangat dekat dari villa keluarga Shen. Tunggu saja, aku akan datang mengurusmu. Hello. Hei, sekretaris pribadi Tuan Shen? Iya, siapa saya kamu adalah? Oh, Tuan Shen dari rumahmu mabuk di Hotel Tianfang. Datang dan jemput dia, ya. Baik, saya akan segera datang. Tuan Shen mabuk karena berbicara tentang proyek, kamu sekretaris pribadinya, kan? Pastikan dia pulang dengan aman. Baiklah. Shen Ling, kalau saja kamu bukan orang kaya, dan wajahmu tidak begitu menarik, aku tidak akan bertahan selama ini. Sebentar lagi kamu akan sepenuhnya menjadi milikku. Ayo, Tuan Shen. Bapak Shen. Bapak Shen, lihat siapa saya. Wanxing. Akhirnya tidak ada orang. Kamu bekerja dengan semangat. Terima kasih, Bos. Sudah beberapa hari di luar, ponsel hilang, belum menelepon rumah memberitahu keadaan Saya melarikan diri dari rumah, kan? Jangan membuat keluargamu khawatir. tapi di otakku tidak ada nomor siapapun. Lihat. Sungguh. Tidak ada yang bisa meneleponku. Ada API ini. Aku jelas-jelas memberinya saat dia mabuk. Ada API Tuan Shen. Apakah kamu tidak suka posisi ini? Kamu bukan dia. Jangan bicara, suasana malam romantis. Kamu bukan Ye Wanxing. Siapa kamu? Saya istri Anda, Shen Zong. Dia gila, dia benar-benar ingin membunuhku. Sialan, Shen Ling benar-benar tahan. Sudah kena obat tapi masih tidak menyerah. Shen Zong. Shen Zong. Ye Wanxing harus hilang dari dunia ini.
Kalau tidak, Shen Ling tak akan pernah menerima saya. Nona, teh lemon Anda. Anda memesan seluruh restoran kami, silakan pesan apa saja dari menu. Dia benar-benar kehilangan ingatannya. Tidak mengenali saya. Nama saya Tina. Sekretaris pribadi Tuan Shen. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya sebagai Nyonya Shen di awal. Hari ini Tuan Shen menyer saya datang. Meminta Anda meninggalkan kota es. Ini ada 500.000. Cukup untukmu hidup. Dia masih dendam besar padaku. Ini dendam wanita terhadap sesama. Suka kota ini tak berniat pergi. Maaf ya, Nona. Saya harus ganti orang yang melayani Anda. Direktur Shen. Direktur Shen. Anda mandi tanpa mêler papakayan? Saya kena obat semalam. Untuk meredakan. Semalam aku begadang semalaman. Siapa berani kasih obat ke Anda? Tidak tahu. Aku tidak lihat jelas wajahnya. Oh iya. Pergi cari tahu latar belakang dan jaringan si Tina. Selain itu, berikan rekaman CCTV villa padaku. Kokurigatina. Baik, aku akan langsung pergi. Ini ponsel kan sudah kena air, kok belum rusak ya? Buatan lokal, jangan pedulikan. Hidup buatan lokal. Seluruh toko ini hanya untuk si Xiao Xing melayaninya. Banyak uang untuk dihabiskannya. Apa mungkin salah kirim? Allô? Warung makan Lao Seng, ada yang pesan makanan tadi? Nona, teh lemon Anda. Ye Wanxing. Maaf, saya ganti orang lain untuk melayani Anda. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu? Hei, kenapa kamu menyiram orang? Halo. Bos. Nona ini. Bicara baik-baik dong, nggak perlu pakai tangan kan? Saya akan ambilkan handuk untukmu. Tuan Shen. Kamu jadi pergi nggak? Awalnya aku bilang tidak pergi untuk mencoba kamu. Tapi nggak nyangka kamu marah. Sekarang aku yakin satu hal. Hal apa? Kamu takut sama. Kamu nggak sabar aku pergi. Kamu terus ngomongin pria itu yang ngaku sebagai suamiku. Kamu takut rebut dia. Jangan ngomong sembarangan. Hari ini Tuan Shen suruh aku usir kamu. Kalau kamu nggak pergi. Jangan salahkan aku kalau aku nggak ramah. Dari saat masuk, kamu tidak pernah sopan padaku. Aku kasih tahu, aku tidak akan pergi. Dan aku akan mencari Pak Shen untuk berhadapan langsung. Hari ini, kamu harus pergi, mau kamu mau atau tidak. Berhenti. Berani kamu memukulku. Datang ke toko mengacau, selama belum dipukul mati, aku benar. Hari ini akan mengajarimu atas nama orang tuamu. Aku. Wanxing. Wanxing. Wanxing, kamu baik-baik saja? Berani sentuh dia. Shen Ling, kenapa datang? Kamu, dengarkan penjelasanku. Pergi. Pergi aku. Wanxing. Wanxing. Akhirnya aku menemukan kamu. Dia terlihat gugup. Apakah dia benar-benar suamiku? Betul. Itu dia. Bintang malam. Aku. Sebaiknya kamu bicara dulu. Kenapa kamu kabur dari rumah sakit? Apa kamu amnesia? Itu dua pertanyaan. Baiklah. Jangan lihat aku begitu, aku akan menjawabmu. Sebenarnya, kabur dari rumah sakit. Karena, aku tidak percaya kamu suamiku. Kenapa? Karena, begitu aku melihatmu, rasanya seperti dibohongi.
Jika kamu benar suamiku, kenapa aku merasa seperti ini? Lalu, jawaban kedua, iya. Aku kehilangan ingatan. Lalu sekarang, kenapa sekarang percaya padaku? Sebenarnya, saat ini aku juga tidak terlalu percaya padamu, tapi wanita yang tidak masuk akal itu sangat ingin menyingkirkan aku, jadi aku pikir kita punya hubungan dekat. Jadi, kamu kembali karena Chen Yi. Mau ikut aku balik? Hang, Hei. Cepat, panggil dokter. Wansing. Wansing, kamu sudah bangun. Shenling, aku. Apa yang terjadi padaku? Wansing. Kamu ingat aku? Apakah aku tidak seharusnya? Tidak. Kamu harus ingat aku. Bagaimana dengan anak itu? Anak kecil. Dia baik-baik saja. Aku ingat. Ajakmu bertemu di taman. Aku bilang ingin bercerai denganmu. Bagaimana Anda masih mengingatnya? Shenling. Kamu ingin bersama Chen Yi. Mengapa tidak ingin menceraikanku? Kapan Chen Yi bertemu? Aku ingat semuanya. Kau bawa dia pulang. Ternyata kamu saat itu berada di luar villa. Mencari di mana-mana. Saya tidak melihat keluar villa. Jangan mengganti topik pembicaraan. Susah dijelaskan. Ikut aku. Ini. Hari itu, aku suruh dia pindahkan barangmu ke sini. Supaya aku bisa mengingatmu. Hanya itu. Tampaknya dia tidak berbohong tapi datang ke toko mengaku sebagai calon Nyonya Shen. HM, sepertinya wanita itu diam-diam melakukan banyak hal ya. Bintang sore, kamu benar-benar salah paham padaku. Kamu hilang. Aku jadi gelisah. Chen Ming dan Chen Yi berkomplot. Tidak bisa mengenali wajah. Biarkan dia pura-pura jadi Tina mendekatiku. Kamu bohong lagi. Bukankah kamu sudah sembuh dari buta wajah? Mana mungkin sembuh begitu cepat? Obat buta wajah yang diteliti oleh Su Feng efeknya sangat tidak stabil dan masih tahap uji coba. Aku tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Di warung makan kecil, kamu mengenaliku. Tapi, hari itu pakai baju pelayan. Aku gak tahu cara menjelaskannya kepadamu. Tapi aku tahu. Orang itu adalah kamu. Saat kamu berdiri di depanku, meskipun aku gak bisa melihat wajahmu jelas, hatiku berkata, orang itu adalah kamu. Sayang. Mari kita berdamai, lupakan kata cerai. Menjadi kata terlarang di antara kita berdua. Shenling. Apakah kita akan selalu bersama? Aku akan membuktikan padamu. Cintaku padamu. Setia selamanya. Kenapa kamu gagal lagi? Aku diam-diam menemui dia. Siapa sangka tiba-tiba muncul Tuan Shen. Yi, kamu akhirnya jadi sekretaris, tapi kenapa? Jalan Delalui Selangka demi Selangka. Bantu aku lagi satu kali ya. Sekarang Pak Shen sudah melarangku pergi ke grup Shen. Identitas Tina sudah tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana kalau aku kembali sebagai Chen Yi? Shenling itu wajahnya saja yang buta, bukan hatinya. Menurutmu identitas Tina bisa dipakai berapa lama? Aku aturmu ke perusahaan cabang di Amerika. Setelah 2 tahun, akan cari cara membawamu kembali. Setelah 1 atau 2 tahun. Kamu mau kembali dengan cara apa? Pakshan. And a denga sala, bukan satu setengah tahan.
Si Tina ini. Sudah saya beritahu Departemen SDM, sudah dipecat. Kenapa dia masih di sini? Dia datang untuk menyelesaikan pengunduran diri. Oh. Sekretaris kecil ini, urus pengunduran diri. Masih butuh Direktur SDM turun tangan. Chen Ming. Kau benar-benar tidak takut sampai melihat buktinya. Selama bertahun-tahun ini, kau mempekerjakan 92 kerabatmu di grup. Korupsi dan suap hingga 1 miliar. Apa kau katakan tentang itu? Pak Shen. Ampun Pak Shen, saya. Selesai sudah, ini tertangkap basah, aku harus bersihkan nama. Kak, kamu korupsi dan suap. Aku tidak punya kakak seperti kamu. Shen Ling harus percaya bahwa aku dan kakakku tidak terkait. Aku memperburuk situasi lagi Chen Ming, aku tidak punya kakak seperti kamu. Aku adalah kakakmu. Bagaimana kamu bilang begitu? Harus klarifikasi ini dengannya, jangan biarkan dia menyusahkan aku. Baik, baik. Cheni. Memintaku membantu menyusup ke Shenxi, menggoda Shen Ling, membeli obat bius, ingin menjadikan pria ini milikmu sepenuhnya. Kamu memintaku mencari kesempatan membunuh Ye Wanxing. Berani bilang ini bukan perbuatan? Tidak. Jangan bicara sembarangan. Buktinya ada di tanganku. Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Tidak, aku tidak melakukan. Anjing melawan anjing. Benar-benar menarik. Pak Shen, semua bukti tentang Chen Yi ada di sini. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Baiklah, Shen Ling. Ternyata kau menyelidiki semuanya. Kau datang untuk menyelesaikan. Benar. Tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian berdua. Pengawal. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Tangani sesuai hukum. Pak Shen, saya salah, tolong jangan kirim saya ke kantor polisi, saya punya catatan kriminal, hidup saya akan hancur. Pak Shen, lihatlah jasa saya selama bertahun-tahun. Kalian berdua menyakiti orang terpenting saya. Di dalam hati saya. Sudah dihukum mati. Apapun yang ingin kalian katakan. Ucapkan saja di kantor polisi. Bawa pergi. Pak Shen, maafkan saya. Seiya tidak melakukan apa-apa. Kamu beli toko ini dan berikan padaku. Ambil kembali. Lihat kan, saya bilang hadiahmu menakuti orang. Ibu pemilik. Dia tidak punya uang. Tidak ingat apa-apa. Saat dia paling jatuh, Anda mau membantunya, saya benar-benar berterima kasih. Waktu itu aku mempekerjakan Xiao Xing karena usahanya. Xiao Xing bekerja rajin dan penuh semangat, karyawan yang baik. Tidak terlalu membantu. Bos, aku tahu kamu orang baik. Nyonya bos, aku ini seorang pebisnis. Cuma kamu. Mau memberikan tempat tinggal untuknya dan bersedia membayar gajinya di muka. Jadi, kamu berhak menerima hadiah ini darinya. Selain itu, seluruh jalan ini milik keluarga Shen, toko kecil ini tidak seberapa bagi kami. Anak muda, kelihatannya. Kamu suka sekali bintang malam ya? Bu bos. Kamu bantu dia sama dengan bantu saya. Jadi, ini hadiah tulus, harap diterima. Oke, saya tahu rumah keluarga kalian banyak, tapi uang kan tidak datang begitu saja. Hadiah ini terlalu mahal, kakak tidak bisa terima. Selama kalian baik-baik saja, saya senang. Jika ingin membalas budi saya, datanglah ke toko kecil ini, bantu mengurus dagangan saya. Seiya pasti senang. Baik. Bos restoran. Benar-benar terima kasih. Ye Wanxing. Di hati pria ini, bagaimana mungkin tidak ada kamu? Untuk setahun ke depan, kalian harus pesan makanan mereka setiap hari untuk tim. Anggaran makan ini bisa dimasukkan langsung ke tabel anggaran Departemen Tahunan. Presiden, apakah ini merek rantai kita akuisisi? Tidak. Manfaat sosial dari perusahaan. Meminta karyawan makan pangsit. Makan pangsit selama setahun? Begini. Buatlah jadwal pemesanan yang harus memastikan setidaknya satu departemen setiap hari memesan di sana. Rotasi seminggu. Jadwal pemesanan. Ada masalah? Tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, jika ada staf perusahaan yang memesan makanan dari rumah, biaya tempat tidak terbatas. Akan ditanggung penuh oleh grup. Presiden ingin membeli tanah itu?
Tidak, jalan ini, tanah itu, milik grup kita, kan? Oh, ya, setiap pesanan dilarang menerima ulasan buruk. Jika tidak, gaji akan dipotong. Baik. Ibu bos tidak mau menerima hadiah terima kasih darinya, sulit baginya untuk memikirkan cara membalas jasa ini. Tak disangka aku kembali ke rumah keluarga Shen berkeliling-keliling. Aku tetap bersama Shen Ling. Wang Xing. Aku dengar dari Suyu. Kamu sering dibully saat kecil. Bagaimana kamu bisa bertahan selama ini? Sebenarnya cukup baik, di setiap sekolah pasti ada beberapa murid yang suka membuli. Tapi juga ada beberapa guru yang peduli pada muridnya. Aku bisa lihat wajahnya. Aku suka sekali mata ini, hidung ini, dan mulut ini. Lihat wajahku? Iya. Aku bisa lihat dengan jelas. Dan tanpa obat khusus. Aku bisa lihat dengan nyata. Kamu tahu? Aku tidak pernah segila ini, kecuali saat di kedai kopi aku berjanji menikahimu. Menurut saya, ini mungkin rahasia Tuhan. Kesalahpahaman yang indah tercipta untukku. Istri. Kita bisa menjadi pasangan. Aku berterima kasih kepada seseorang. Senior, Suyu. Asisten khusus, siapa yang merindukanmu lagi? Siapa tahu? Nyonya Shen. Saya nih. Juga gak banyak pengalaman melamar. Sudah tanya banyak orang. Lihat banyak video pendek. Akhirnya, saya pilih cara yang paling klasik. Paling gak banyak kesalahan. Untuk melamar kamu. Jadi, putri cantikku. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku tidak punya pengalaman, tidak tahu tangan yang mana harus diulurkan. Kalian. Sejak kapan kalian datang? Bintang malam, kamu mau bantu nggak? Ada orang yang mau melamar tapi takut orang kebanyakan. Pengantin jadi gugup. Jadi dia pakai identitas CEO dan menyuruh kita sembunyi seperti hantu tanpa nafas. Iya, kamu harus bantu. Kita sudah sembunyi di sini 1,5 jam. Seseorang malah mengancam kita kalau lamarannya gagal, kita tidak akan dibebaskan selamanya. Shen Ling. Aku cinta kamu. Bintang malam. Semoga bahagia. Shen Ling, bisa cari wanita yang berwajah bekas luka? Shen, wajahnya ada bunga. Yang itu. Shen, tutup mata. Shen, buka mata. Shen Ling. Apakah kamu sekarang bisa menemukan bunga itu? Saya melihat bunga itu.
Apa 7 anya masalah ini? Dia tidak mengenali wajah siapa Pankekuali. Bisa melihat wajah Ye Wansing dengan jelas? Aneh sekali. Mungkin. Kekuatan cinta. Aku sudah meneliti Shen Ling lama. Apakah aku harus menyimpulkan gejala tidak buta wajah untuk istri ini sebagai cinta dalam makalah penelitianku? Apa aku harus mengorbankan reputasiku sebagai profesor kedokteran yang percaya pada ilmu pengetahuan? Aku nggak tahu kamu punya malu atau enggak. Yang aku tahu cuma, sekarang aku sama istriku butuh tempat yang pribadi. Kalau enggak, kamu nikah lagi biar aku lihat. Kalau ganti istri kamu bisa dapat yang baru enggak? Tolong, kasih aku waktu buat memahami ini, ya? Shen Ling, gentleman bicara, enggak mukul, Suamiku, kenapa kamu bisa mengenaliku dari sekian banyak cewek? Karena di mataku hanya ada kamu.